Baru saja Cak Imin bikin heboh saat tiba-tiba digait Anies Baswedan jadi cawapres. Kini kehebohan muncul lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi tak menutup kemungkinan memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja periode 2009 sampai 2014 Muhaimin Iskandar terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Dia mengatakan pihaknya tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya atau aktu kejadian, waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya, siapa yang menjabat di tahun itu, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Asep juga menambahkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, namun juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya ada 3 orang, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Ali juga membeberkan saat dikonfirmasi bahwa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 2 aparatur sipil negara dan 1 pihak swasta. Meski demikian, pengumuman profil para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan dilakukan setelah proses hukum rampung. Ali mengungkapkan saat ini penyidik lembaga antirasuah masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan penyidik lembaga antirasuah menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus dugaan korupsi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berhubungan dengan kerugian negara sehingga butuh waktu nantinya termasuk menghitung kerugian keuangan negara, ujarnya. Sebelumnya, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada Jumat 18 Agustus. Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.